Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadla Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan masa depan yang akan dihadapi administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan yang memerlukan solusi inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama itu adalah tantangan kebijakan publik. Yang pertama, perumusan kebijakan. Seperti yang kita ketahui bersama, perumusan kebijakan di Indonesia banyak sekali mendapatkan tantangan dari masyarakat, seperti terjadinya demo. Dan untuk itu, solusinya itu memastikan kebijakan yang dihasilkan efektif, serta dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat secara maksimal. Yang kedua, partisipasi politik. Mendorong partisipasi politik warga, terutama kalangan muda, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan kesadaran politik yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, penguatan pengawasan. Penguatan sistem pengawasan dan kontrol dapat memberikan jaminan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak melenceng dari tujuan pembangunan. Selanjutnya, tantangan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama itu ada revitalisasi sektor UKM. Itu dengan memberikan bantuan dan insentif untuk memperkuat sektor UKM sehingga dapat menjadi penyumbang produk domestik bruto yang signifikan. Yang kedua, penyediaan infrastruktur yang mumpuni. Pengembangan dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan mumpuni akan mendorong investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya itu pemberdayaan sumber daya manusia. Mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks. Yang keempat, percepatan transformasi digital. Mempercepat transformasi digital dan membuka peluang bagi perusahaan dari sisi pelanggan, proses operasional, hingga kemampuan menyalurkan produk atau layanan ke pasar global. Selanjutnya, tantangan sosial dan kependudukan. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Itu dengan memberantas kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial bagi kalangan rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Selanjutnya, yang kedua, keluarga berencana. Mendorong program KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta menjamin kesehatan ibu dan anak dengan optimal. Yang ketiga, pariwisata berkelanjutan. Mendorong pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, membuka kesempatan kerja di tingkat lokal serta menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Yang pertama itu penyediaan energi bersih, mendorong penggunaan sumber energi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Yang selanjutnya, pemulihan lingkungan, dengan melakukan pemulihan dan konservasi lingkungan yang rusak karena diakibatkan oleh banyaknya industri-industri pabrik yang didirikan. Yang ketiga, pengurangan limbah. Mendorong pengurangan limbah dengan memanfaatkan dan mendaur ulang. Selanjutnya, tantangan teknologi dan transformasi digital. Itu dengan pertama peran AI, memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor industri. Yang kedua, privasi dan keamanan. Meningkatkan kesadaran dan memperkuat regulasi tentang privasi dan keamanan data di tengah lingkungan digital yang semakin terbuka. Yang ketiga, pengetahuan yang up to date. Mendukung kesiapan sumber daya manusia menghadapi era industri keempat yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru. Selanjutnya itu tantangan politik dan governansi. Yang pertama, tantangan transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan teknologi terkini. Yang kedua, kepemimpinan yang berkualitas. Mengembangkan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas tinggi untuk mengelola tugas dan tanggung jawab administrasi pembangunan. Yang ketiga, peran masyarakat sipil. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam mengontrol kerja dan kinerja serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu tantangan global dan hubungan internasional. Yang pertama, global leadership. Memperkuat peran sebagai pemimpin global melalui diplomasi yang proaktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global seperti pemanasan global, migrasi, dan masalah kesehatan yang merata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.